Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik, hari ini kita akan membahas materi baru yaitu tentang fungsi. Nah, di sini untuk kompetensi dasarnya ada 3.4 yaitu menjelaskan dan menentukan fungsi, terutama fungsi linier, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional secara formal yang meliputi notasi, daerah asal, daerah hasil, dan ekspresi simbolik serta sketsa grafiknya. Kemudian untuk 4.4 yaitu menganalisa karakteristik masing-masing grafik titik potong dengan sumbu, titik puncak, asimtot, dan perubahan grafik fungsinya akibat transformasi F2X, 1 per Fx, mutlak Fx, dan sebagainya. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini yaitu yang pertama adalah definisi dari fungsi itu sendiri. Kemudian di sini terdapat 3 macam fungsi, yaitu fungsi linier, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional, di mana yang akan kita bahas pada ketiga fungsi ini adalah mengenai domain, kodomain, dan ringnya. Kita masuk ke definisi dari fungsi itu sendiri. Nah, di sini yang dinamakan fungsi itu adalah suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan atau hubungan fungsional antara suatu variabel dengan variabel lain. Nah, di sini fungsi itu sendiri dibentuk oleh beberapa unsur, yaitu variabel, koefisien, dan konstanta. Nah, variabel itu sendiri adalah unsur pembentuk fungsi yang mencerminkan atau mewakili faktor tertentu yang dilambangkan dengan huruf Latin. Nah, biasanya pada suatu fungsi itu variabel yang sering digunakan adalah variabel X. Nah, kemudian untuk koefisien ialah bilangan atau angka yang terkait pada dan terletak di depan suatu variabel dalam suatu fungsi. Nah, misalkan ada fungsi Y sama dengan 2X plus 3. Nah, 2 di situ merupakan koefisien dari X. Jadi, bilangan yang terletak di depan variabel. Nah, kemudian untuk yang konstanta ialah bilangan atau angka yang turut membentuk sebuah fungsi tetapi berdiri sendiri sebagai bilangan dan tidak terkait pada suatu variabel tertentu. Nah, pada contoh yang seperti barusan yang saya contohkan, Y sama dengan 2X plus 3, 3 di sini merupakan konstantanya, jadi tidak terikat pada suatu variabel. Nah, kemudian di sini ada notasi fungsi. Nah, suatu fungsi f dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi yang memasangkan setiap elemen dari A tepat satu dengan elemen pada B. Nah, di sini untuk notasi fungsinya itu bisa dituliskan seperti ini. Jadi f A ke B. Nah, syarat suatu relasi itu merupakan pemetaan atau fungsi, di sini ada 2 syarat, yaitu yang pertama, untuk setiap anggota A di sini harus mempunyai pasangan di B. Nah, kemudian yang kedua, setiap anggota A di sini dipasangkan tepat satu anggota di B. Nah, jadi di sini untuk semua elemen pada A di sini harus mempunyai pasangan dan harus mempunyai pasangan dan tepat satu pasangan pada elemen B. Nah, di sini terdapat contoh relasi yang merupakan fungsi dan bukan fungsi. Nah, pada gambar pertama ini merupakan relasi tapi bukan fungsi. Karena apa? Karena di sini terdapat salah satu elemen pada A yang mempunyai 2 pasangan di elemen B. Nah, jadi ini bukan fungsi. Karena fungsi itu harus memiliki tepat 1 pasang di elemen B. Nah, untuk yang kedua di sini juga bukan merupakan fungsi karena pada elemen A terdapat salah satu elemen yang tidak mempunyai pasangan di B. Jadi fungsi itu harus mempunyai pasangan di elemen A ini harus mempunyai pasangan dan tepat 1 pasang pada elemen B. Kemudian untuk yang gambar yang ketiga di sini merupakan fungsi karena di sini sudah mempunyai pasangan dan 1 pasang di B. Nah, kemudian untuk yang di B di sini tidak masalah jika terdapat salah satu atau beberapa elemen yang tidak memiliki pasangan ataupun memiliki pasangan lebih dari 1. Nah, syaratnya fungsi itu pokok lihat
elemen pada A-nya di sini. Pastikan kalau elemen di A ini mempunyai pasangan dan tepat satu pasang, baru dikatakan fungsi. Nah, selanjutnya di sini kita akan menganalisis grafik. Apakah grafik tersebut merupakan fungsi atau bukan? Nah, untuk grafik yang pertama di sini merupakan fungsi. Karena apa? Karena setiap anggota X di sini, di sepanjang sumbu X ini, mempunyai tepat satu pasangan anggota di Y. Nah, sebagai contoh di sini misalkan anggaplah di sini pada titik X sama dengan 5. Pada titik X sama dengan 5, di sini mempunyai satu pasangan saja anggota di Y, yaitu di titik ini. Misalkanlah di sini Y sama dengan negatif 3. Jadi pada saat X sama dengan 5, maka nilainya adalah negatif 3. Tidak ada nilai Y yang lain pada X sama dengan 5. Jadi ini merupakan fungsi. Kemudian untuk gambar yang kedua, nah di sini bukan merupakan fungsi. Karena apa? Karena di sini terdapat beberapa nilai di X yang mempunyai lebih dari satu pasang anggota di Y. Nah, sebagai contoh di sini misalkan saja pada X sama dengan 2, misalkan di sini. Pada X sama dengan 2 di sini kan terdapat beberapa nilai di Y. Yaitu di sini, di sini, di sini, di sini. Jadi terdapat 4. Pada saat X sama dengan 2, di sini terdapat 4 nilai di Y, maka ini bukan merupakan fungsi, karena mempunyai lebih dari satu pasangan anggota di Y. Kemudian, nah selanjutnya di sini kita akan membahas tentang domain, kodomain, dan ring. Nah, kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, pada fungsi ini, himpunan X di sini merupakan domain atau daerah asal. Kemudian untuk himpunan Y di sini merupakan kodomain atau daerah kawan. Jadi setiap elemen, semua elemen di Y merupakan kodomain atau daerah kawan. Sedangkan ring atau hasil pemetaan fungsi di sini adalah yang mempunyai pasangan di X. Nah, jadi pada gambar ini untuk domainnya itu adalah semua elemen X, yaitu 0, 1, 2, 3. Kemudian untuk kodomainnya adalah semua elemen Y, yaitu 2, 5, 8, 11, dan 14. Kemudian untuk ringnya atau hasilnya adalah 2, 5, 8, dan 11, yang mempunyai pasangan saja pada anggota X. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menganalisis grafik fungsi linier. Nah, kita perhatikan bentuk grafik berikut ini. Nah, dari grafik ini kita akan memperoleh dua hal, yaitu domain dan ring. Nah, untuk domainnya di sini kita melihat nilai X-nya. Nah, dari grafik ini kita kan bisa tahu kalau nilai X ini dibatasi dari negatif 2 sampai ke kanan menuju nilai X positif sampai tak hingga. Maka dari itu diperoleh domainnya adalah X lebih dari sama dengan negatif 2. Karena di sini semakin ke kanan grafiknya. Atau bila kita tuliskan dalam bentuk interval, yaitu dari negatif 2 sampai menuju tak hingga. Itu untuk domainnya. Nah, kemudian untuk ringnya, di sini kita melihat nilai Y-nya. Nah, nilai Y-nya di sini kan juga dibatasi dari negatif 6, paling kecil kan. Nah, negatif 6, kemudian grafiknya ini semakin naik, maka nilai Y-nya juga akan semakin naik, yaitu menuju nilai Y positif sampai menuju tak hingga. Maka dari itu ringnya kita dapatkan Y lebih dari sama dengan negatif 6, atau bisa dituliskan dalam bentuk interval, yaitu dari negatif 6 sampai menuju tak hingga. Nah, selanjutnya analisis grafik fungsi kuadrat. Nah, kita lihat grafiknya. Di sini sama seperti sebelumnya, untuk domainnya kita lihat nilai X-nya. Nah, untuk domainnya di sini adalah semua bilangan X memenuhi, bilangan X, bilangan real. Nah, karena di sini semakin ke kiri maupun semakin ke kanan, itu nilai X-nya terdapat nilai Y yang memenuhi, sehingga domainnya adalah semua bilangan X, di mana X adalah elemen bilangan real.
Nah, kemudian untuk ringnya adalah kita melihat nilai Y-nya. Nah, Y-nya di sini kan dibatasi maksimal di sini Y-nya adalah 1. Kemudian semakin ke kiri maupun semakin ke kanan ini nilai Y-nya menurun. Maka dari itu ringnya adalah Y kurang dari sama dengan 1. Karena di sini nilai Y yang maksimalnya adalah 1, kemudian semakin ke kanan dan semakin ke kiri semakin menurun, sehingga ringnya Y kurang dari sama dengan 1. Atau bisa kita tuliskan dalam bentuk interval, yaitu dari negatif tak hingga sampai 1 maksimalnya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian untuk yang terakhir yaitu analisis grafik fungsi rasional. Dari grafik ini kita bisa menentukan domainnya, yaitu dengan melihat nilai X-nya. Nah, dari sini kan pada saat X-nya kurang dari 2, di sini ada nilainya. Misalkan pada X sama dengan 1, 0, min 1, min 2, dan seterusnya, di sini ada nilai Y-nya yang memenuhi. Nah, kemudian untuk X-nya yang lebih dari 2, di sini juga ada nilai yang memenuhi. Kecuali pada saat X-nya sama dengan 2. Nah, pada saat X sama dengan 2 kan di sini kan tidak ada nilai Y yang memenuhi. Nah, sehingga domainnya adalah X tidak sama dengan 2. Karena pada saat X sama dengan 2 tidak ada nilai Y yang memenuhi. Nah, kemudian untuk ringnya di sini kita melihat nilai Y-nya. Nah, sama seperti yang X tadi, pada saat Y-nya kurang dari 1, di sini terdapat nilainya. Juga pada saat Y-nya lebih dari 1, di sini juga ada nilainya. Nah, tetapi pada saat Y-nya sama dengan 1, maka di sini tidak ada nilainya. Tidak ada nilai X yang memenuhi, sehingga ringnya atau daerah hasilnya adalah Y tidak sama dengan 1. Jadi semua elemen bilangan real kecuali 1. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dulu penjelasan dari saya untuk pertemuan kali ini. Jika kalian masih ada yang dibingungkan, kalian bisa langsung tanyakan sama saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.